Pada bab ini akan kita bagi menjadi dua bagian, yaitu part 1. Kita akan belajar tentang yang pertama, perusahaan dan lingkungannya, yang kedua, mengelola sumber daya fisik, dan yang ketiga, keunggulan kompetitif sumber daya fisik. Pada part 2, kita akan belajar tentang yang pertama, tantangan dari pesaing-pesaing global, yang kedua, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, dan yang ketiga, manajemen pengetahuan, serta yang terakhir, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Yuk kita mulai sekarang, part pertama. Pertama, kita akan belajar mengenai lingkungan organisasi. Apa sih lingkungan organisasi? Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi, menurut Pusdi pada tahun 2009. Lingkungan organisasi juga bisa diartikan sebagai elemen-elemen di luar organisasi yang berpengaruh terhadap kehidupan organisasi. Nah, bisa kita lihat di gambar seperti ini. Ini ada sebuah kotak yang berarti itu adalah lingkungan dan ada organisasi di dalamnya. Nah, maksudnya adalah cara paling sederhana untuk membedakan organisasi dan lingkungan, bahwa organisasi itu melekat pada lingkungannya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai elemen-elemen dalam lingkungan. Nah, bisa dilihat sendiri di sini ada 6 elemen utama dalam lingkungan SIM. Yang pertama ada pemegang saham, lalu yang kedua pelanggan, yang ketiga pemerintah, yang keempat pesaing, yang kelima serikat pekerja, dan yang keenam pemasok. Nah, pemegang saham ini sendiri adalah bisa diartikan sebagai orang-orang yang menginvestasikan uang. Sedangkan pelanggan bisa diartikan sebagai sekelompok atau individu yang menggunakan manfaat dari hasil jenis jasa ataupun industri. Nah, yang ketiga, seperti yang kalian ketahui, pemerintah tugasnya adalah memberikan batasan dalam bentuk peraturan, baik perundang-undangan maupun bantuan dalam pembelian informasi dan dana. Lalu yang keempat ada pesaing. Pesaing ini bisa diartikan sebagai organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Lalu yang kelima ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini adalah organisasi dari para pekerja terampil dari berbagai jenis bidang usaha atau industri. Nah, yang terakhir adalah pemasok. Pemasok ini adalah pihak yang memasok bahan baku, mesin, jasa, dan lain-lain. Berikutnya ada aliran sumber daya fisik. Bisa kalian lihat sendiri di sini kita ada alur ya, di mana alur ini akan selalu berputar. Jadi di sini kalian bebas mau mulai dari mana karena pada akhirnya semua akan berputar menjadi alur. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, dari mesin ya. Nah, mesin ini yang dimiliki perusahaan fungsinya buat apa sih? Jadi mesin ini akan menghasilkan produk yang layak dijual sehingga bisa menghasilkan uang. Bisa kalian lihat, setelah mesin alirannya akan jalan ke uang. Nah, setelah perusahaan mendapatkan uang, alirannya akan jalan ke bahan baku. Maksudnya apa? Uang yang kita dapat akan kita belanjakan untuk membeli bahan baku. Setelah itu, melalui bahan baku, sebelum sampai ke mesin kita harus lewat pegawai. Jadi mesin itu tidak bisa bekerja sendiri ya. Mesin itu harus dibantu oleh pegawai yang mengoperasikan. Inilah kenapa bahan baku bisa diolah dengan baik. Seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari aliran sumber daya fisik, sekarang saatnya kita mempelajari aliran sumber daya virtual. Ada apa aja sih? Nah, di sini ada data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Setelah aliran sumber daya fisik, lalu ada aliran sumber daya virtual, sekarang ada aliran sumber daya lingkungan. Apa sih aliran sumber daya lingkungan? Nah, aliran sumber daya lingkungan itu adalah aliran yang umum terjadi, meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Ternyata setelah kita belajar mengenai lingkungan-lingkungan organisasi itu nggak cukup loh. Untuk
membuat perusahaan berhasil, setiap perusahaan itu harus punya keunggulan kompetitif. Nah, apa sih keunggulan kompetitif itu? Keunggulan kompetitif adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Setelah kita mempelajari tadi ya, ada pengertian dari lingkungan bisnis dan keunggulan kompetitif, saatnya kita melakukan diskusi. Nah, silahkan dibaca, ada 4 pertanyaan diskusi. Nanti mengenai teknis diskusi bisa ditanyakan pada dosen masing-masing ya. Setelah kita memahami tentang keunggulan kompetitif, saatnya kita belajar menganalisis kekuatan kompetitif. Di sini ada 5 kekuatan Porter, yaitu 5 kekuatan utama dalam menganalisis kekuatan kompetitif. Yang pertama bisa kita lihat ada pendatang baru. Nah, di sini pendatang baru akan memberikan ancaman. Lalu yang kedua ada pemasok. Jadi di sini yang memberikan ancaman adalah kekuatan menawar dari pemasok. Lalu yang ketiga ada ancaman dari produk dan jasa pengganti alias substitusi produk. Lalu yang keempat ada kekuatan penawaran pembeli. Nah, keempat kekuatan ini akan berpengaruh terhadap persaingan industri yang sedang ada. Nah, lalu ada visi untuk masa depan kita. Nih, di sini kita akan belajar 3 dimensi keunggulan kompetitif. Apa aja, Bu? Nih, yang pertama ada keunggulan strategis, yaitu keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Lalu yang kedua ada keunggulan taktis, yaitu keunggulan yang mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Lalu yang ketiga ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Part 1 sudah selesai. Jangan lupa nantikan part 2 pada pertemuan berikutnya masih bersama saya sebagai tutor. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terus semangat belajar!